yang telah menuntun Abraham, Tuhan inilah yang telah menuntun Musa, Tuhan inilah yang menampakkan dirinya di tengah-tengah api yang menyala-nyala, di tengah-tengah amarahnya Nebukadnezar, karena ketika dia buat buat patung dan perintahkan seluruh rakyatnya untuk sujud menyembah kepada patung itu, tapi Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang percaya, orang yang beriman, yang mempercayai Tuhan adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong dalam keadaan sulit sekalipun, dia sanggup buat mujizat. Maka ketika api dipanaskan 7 kali lipat, ketika orang 3 yang beriman dan percaya mujizat masih ada, dilemparkan ke dalam api yang menyala itu, kemudian mereka bilang, bukankah 3 orang yang kita jebloskan ke dalam perapian itu? Tetapi coba perhatikan, di dalam dapur tungku api yang menyala itu tampak ada 4 orang, dan yang satunya seperti dewa. Nah, Tuhan inilah yang mengatuk mulut singa yang tidak diberi makan berhari-hari. Dan ketika Daniel melanggar perintah dari raja yang berkuasa pada saat itu, bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang boleh meminta sesuatu kepada siapapun selain kepada raja. Tapi Daniel bukan saja melanggar perintahnya, tapi dia terang-terangan dia tidak meminta kepada raja, tapi dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Karena dia melanggar perintah dan titah raja, kemudian raja sudah putuskan semua yang melanggar titah raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tuhan inilah yang kemudian buat mujizat, singa yang sudah tidak diberi makan berhari-hari, berminggu-minggu mungkin, tidak sama sekali mencium bau harum, bau enak dari daging yang dalam tubuh Daniel. Tuhan mengatuk mulut singa sehingga singa bahkan tidak tertarik sedikit pun melihat Daniel sebagai makanannya. Tuhan inilah juga lah yang telah menyatakan diri di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang ada pada masa ketika Yesus hadir secara jasmani. Tuhan hadir secara jasmani dan dia buat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana orang yang buta sejak lahir melihat, bagaimana orang yang lumpuh bertahun-tahun kemudian berjalan, bagaimana air dan danau yang angin ribut menerpa tempat di mana murid-murid Yesus ada. Kemudian mereka mulai ketakutan dengan usaha mereka menyelamatkan diri. Mereka tidak mampu menyelamatkan diri, tapi Tuhan buat mujizat dan berkata, diam tenang. Badai dan gelombang angin itu kemudian mendengar suaranya, mujizat terjadi. Dan saya percaya Allah yang sama yang telah menuntun kita hari-hari yang lalu, sampai kita boleh berjalan hari ini, sampai kita boleh dandan sedemikian rupa, sampai kita boleh hadir di gereja, kita boleh mendengar puji-pujian, kita terlibat di dalam puji-pujian, kita mengangkat tangan, kita melompat, naikkan syukur. Saya percaya ini pun mujizat terbesar yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Karena mujizat bukan saja yang lumpuh berjalan, bukan yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati bangkit. Mujizat itu terjadi ketika kita masih bisa bangun di pagi hari, mendengar kicauan burung, lolongan anjing, dan dengar tetangga sebelah berantem karena sampah yang berserakan di depan rumahnya. Itu pun merupakan mujizat dalam hidup kita. Yang setuju boleh anggukan kepala. Kita bisa berjabat tangan satu dengan yang lain, itu pun mujizat yang datang dari Tuhan. Kita lemparkan senyum satu dengan yang lain sambil mengangkat alis, itu pun mujizat. Tahukah saudara bahwa ada banyak orang yang tidak bisa angkat alis? Orang yang sepanjang hidupnya menggerutu dan mengeluh, alisnya tekuk terus. Nah, kalau kita bisa angkat alis, itu pun mujizat Tuhan. Boleh angkat alisnya semua? Saya kalau telepon dengan mami, saya cuma angkat alis. Dia lihat saya, dia ikut. Mujizat. Nah, Tuhan sampai hari ini bekerja, dan kita sebut apa yang Tuhan kerjakan itu adalah mujizat dalam hidup kita. Jantung saudara masih berdetak, itu pun mujizat. Coba pegang ini, jangan ada yang udah mulai berhenti. Innalillahi dong.
mujizat itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Keadaan yang sukar, situasi yang sulit, perang terdengar semakin mengerikan. Sakit penyakit datang silih berganti dengan nama yang berbeda. Tapi kalau kita boleh duduk manis di tempat ini, sambil kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan perkataan Allah, saya mau beritahu mujizat dalam hidup kita. Amin. Kapan mujizat itu berhenti? Kapan mujizat itu tidak terjadi? Nah, kita lihat dalam Markus pasal yang ke-6. Dalam Markus pasal yang ke-5, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian Yesus membangkitkan anak Yairus. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, ayat pasal yang ke-5 itu. Nah, ayat pasal yang ke-6, kemudian ayat pertama kita mulai baca. Kemudian Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana Yesus dapat melakukannya? Dilakukan oleh tangannya. Ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan dan yang bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali sembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ayat yang ke-6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Setelah Yesus mengusir roh jahat yang ada di Gerasa itu, Yesus menyembuhkan Yairus, Yesus pulang ke kampungnya. Dibilang kemudian berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, dan murid-murid mengikuti dia. Dia pulang kampung mudik ceritanya. Tuhan seperti yang sudah saya ceritakan, gambarkan di awal tadi, bahwa Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan melakukan mujizat sampai hari ini. Kita ada hari ini karena mujizat daripada Tuhan. Amen. Keluarga kita utuh karena mujizat dari Tuhan. Kesehatan kita lengkap, itu mujizat dari Tuhan. Kesehatan kita pun berkurang, tapi kita masih ada hari ini. Saya mau beritahu, itu pun mujizat daripada Tuhan. Amin. Deposito kita di bank pun kosong sampai hari ini. Dengar, itu pun mujizat dari Tuhan. Karena nggak ada deposito pun, kita masih bisa tertawa, kita masih memuji Tuhan, masih jumpa satu dengan yang lain. Lah, dia masih ada. Nah, diceritakan di sini Yesus pulang kampung. Waktu dia sampai di sana, dia mengajar dalam bacaan tadi. Waktu dia mengajar, saya pernah bilang, Yesus ini guru yang dahsyat, guru yang hebat, guru yang bukan hanya berkata, tapi dia menunjukkan bahwa perkataannya itu sama seperti yang dia buat. Itulah yang membedakan Yesus dengan guru-guru yang lain. Nah, ketika dia mengajar, Alkitab bilang orang yang ada di kampung di mana dia tinggal, dia berasal, mereka kaget. Orang ini bicaranya hebat banget. Orang ini bicaranya dahsyat banget. Dia bukan cuma jago mengolah kata, tapi perkataannya mengandung kuasa. Perkataannya didorong dengan kuasa yang luar biasa, sehingga banyak dari orang itu terpana. Mereka tercengang, mereka heran melihat huruf, kata, kalimat, dan perkataan yang dia sampaikan. Karena memang Yesus adalah Allah. Sehingga setiap kata, huruf, kalimat yang keluar dari mulutnya bukan saja kalimat yang kosong, tapi mengandung kuasa dan memberikan pengertian semua orang yang ada di situ, dan mereka mengerti bahwa perkataan yang seperti ini bukan datang dari hikmat manusia. Perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang datang dari Tuhan, datang dari Allah, datang dari sorga. Sebab siapakah yang mampu berkata-kata seperti yang Yesus katakan?
Lalu mereka tanya, dari mana dia memperoleh perkataan yang begini, ucapan dan kalimat yang seperti ini? Dari mana dia peroleh? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Menjadi pertanyaan buat orang-orang yang ada di kampungnya. Bukankah orang ini kita kenal? Bagaimana dia bisa berkata-kata seperti itu? Bagaimana hikmat? Dari mana dia dapat hikmat itu? Bagaimana dia bisa melakukan mujizat? Bagaimana dia melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib? Kan kita kenal orang ini. Bukankah dia tukang kayu? Bukankah saudara-saudara yang ada di tengah-tengah kita, yang kita kenal? Kita jumpa di pasar waktu dia belanja, pengen masak ayam woku, ketinggalan beli bumbunya, dia kembali ke pasar. Bukan itu kita kenal. Bukan kita kenal di perempatan. Sering ketemu ketika dia mau berangkat kerja. Bukankah orang ini yang setiap hari mondar-mandir? Kita kenal keluarganya. Kita tahu keluarganya. Yesus buat banyak hal hebat. Yesus buat segala yang di luar nalar manusia. Sehingga setiap kehadirannya membuat kekaguman. Setiap kedatangannya di sebuah daerah, orang berbondong-bondong, bukan saja untuk ikut dia, tapi untuk mendengarkan apa yang dia ucapkan. Bukan saja mendengarkan apa yang dia ucapkan, tapi mereka juga menyaksikan perbuatan besar yang disebut mujizat terjadi di dalam pelayanannya. Tapi yang menjadi perhatian saya kemudian ayat yang 5 bilang begini, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat. Tuhan yang membuat mujizat yang ada dalam diri Yesus. Dalam bacaan ayat yang kelima bilang dia tidak dapat buat mujizat. Apa benar Tuhan tidak bisa buat mujizat? Bukankah seperti sudah uraikan di awal tadi, dalam perjanjian lama Tuhan buat mujizat. Dia tuntun Abraham, dia tuntun Musa, dia tuntun Sadrak, Mesak, Abednego, dia tuntun Daniel, dia tuntun para rasul dan nabi. Dengan mengadakan mujizat di tengah-tengah mereka, memperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah itu hebat. Dan ketika dia datang dalam rupa manusia, mujizat itu pun terjadi. Alkitab bilang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati bangkit. Tapi ayat 5 bilang begini, dia tidak dapat buat mujizat. Pulang kampung dan dia tidak bisa buat mujizat. Orang mulai meragukan, apa iya dia Tuhan? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang buat mujizat? Lalu kenapa Tuhan tidak bisa buat mujizat? Berarti Tuhan bisa tidak buat mujizat. Dan kalau itu terjadi, pasti ada alasannya. Pasti ada sebabnya kenapa Tuhan tidak dapat mengadakan mujizat. Lalu saya periksa dan saya cari, saya temukan. Yang pertama, Yesus tidak dapat melakukan mujizat ketika dibilang seperti ini, ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu apa? Mereka kecewa dan menolak dia. Saya temukan satu alasan dari ayat 5 tadi. Yesus yang adalah Allah 100%, manusia 100%, pembuat mujizat, tidak dapat melakukan mujizat, tidak dapat melakukan tanda-tanda heran dan ajaib. Karena ini mereka kecewa dan menolak dia. Orang di kampung kecewa. Kecewa ini saya buka di kamus besar, itu kecil hati. Kecewa ini membunuh semua potensi iman yang ada dalam hidup kita.
kecewa ini melumpuhkan semua kepercayaan yang kita punya tentang Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Kecewa ini yang merupakan alat yang dipakai setan untuk membuat kita tidak mengalami mujizat dalam hidup kita. Adakah orang yang hidup tidak pernah mengalami kecewa? Semua kita pernah mengalami kecewa. Tetapi jangan izinkan kekecewaan itu kemudian dia berakar rumput di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga dia kemudian menguasai hati dan pikiran kita. Dia menduduki semua tempat-tempat spesial dalam hidup kita, sehingga penilaian kita terhadap apa yang ada di luar menjadi negatif, menjadi tidak percaya, kecil hati, tidak lagi percaya 100%. Itu kecewa. Dan hari ini Tuhan mau kita semua keluarkan apa yang kemudian menghalangi mujizat terjadi dalam hidup kita. Kecewa itu bisa tinggal dalam hidup orang yang berpendidikan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun bisa dikuasai oleh kekecewaan. Tapi persoalannya bagaimana kita dapat mengeluarkan rasa kecewa itu sehingga kita menjadi orang yang bebas. Yudas orang yang dekat dengan Tuhan. Petrus orang yang dekat dengan Tuhan. Pernahkah orang yang dekat dengan Tuhan yang mereka tinggal, makan, tidur, berjalan bersama dengan Yesus? Pernah mereka kecewa? Petrus undur diri dari Tuhan. Yudas undur diri dari Tuhan. Kecewa. Aduh, kita mengharapkan pemimpin yang hebat. Ini sudah ada. Tapi sekarang dia ditangkap, dianiaya, diadili, kemudian dihina, bunuh, mati. Kecewa. Alkitab bilang Petrus yang vokal, Petrus yang bela mati-matian Yesus. Ketika Tuhan bilang anak manusia akan diserahkan, dia bilang tidak ada yang akan sentuh Tuhan. Mereka harus lewati saya dulu, baru mereka hanya sentuh Tuhan. Tuhan bilang jangan begitu, tak boleh. Nanti sebelum pagi ayam akan berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku. Wah, enggak Tuhan, itu yang lain boleh terjadi pada mereka, tidak dengan aku. Tapi waktu Yesus ditangkap, Alkitab bilang sesudah itu Petrus menolak dia. Sesudah itu dia mundur dari kumpulan orang itu. Alkitab bilang dia kembali kepada pekerjaan semula sebagai nelayan karena dia kecewa. Lihat, orang yang kecewa, kalau kita pelihara kekecewaan itu, kita biarkan dia berakar rumput, dia akan membunuh semua potensi. Bukan saja potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tapi potensi iman, percaya kita kepada Tuhan akan habis oleh rasa kecewa. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, mari, rasa kecewa itu adalah bagian dalam diri kita sebagai manusia. Tapi jangan sampai kekecewaan itu menguasai kita terlalu lama. Jangan izinkan dia tumbuh berakar, kemudian dia menjadi pohon yang besar yang sulit untuk kita tebang, dan akhirnya kita tidak mengalami apa yang disebut dengan mujizat Tuhan, apa yang disebut dengan pertolongan Tuhan, apa yang disebut dengan perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Orang-orang yang ada di situ, mereka kecewa karena ternyata orang yang mereka bilang, wih dia hebat bicara, wih dia hebat lakukan mujizat. Nah, orang ini kan bukan kayu. Kalau mereka kecewa, Alkitab bilang dalam fase ayat yang kelima, Yesus kemudian tidak melakukan mujizat di sana. Saya berdoa kita boleh alami rasa kecewa, tapi jangan terlalu tinggal lama dalam kekecewaan. Sebab kecewa itu juga merupakan bagian dari perasaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi dengar, kecewa jangan sampai menguasai pikiran. Kecewa jangan sampai tinggal terlalu lama dalam hatimu. Jangan sampai kecewa melumpuhkan cara berpikir positifmu. Jangan sampai kecewa melumpuhkan firman Allah yang Tuhan sudah bangun dalam hidupmu. Jangan izinkan kecewa kemudian membatalkan semua rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena kekecewaan ini dahsyat sekali efeknya. Yudas dia kecewa. Dan lihat akhir hidupnya. Dia tidak mampu kuasai kekecewaannya itu.
Kemudian dikisahkan Yudas, sang pengatur keuangan, orang yang melihat Yesus sama seperti Petrus melihat Yesus. Mereka lihat bagaimana Yesus buat mujizat, sama, mata yang sama, tapi keputusan yang mereka buat beda. Petrus dia kecewa, tapi dia tinggalkan rasa kecewa itu dan dia kembali kepada Tuhan. Kita bisa baca 1 Petrus, 2 Petrus, atau dalam Kisah Para Rasul seperti apa Petrus setelah dia tinggalkan rasa kecewa, potensinya muncul. Allah pakai dia secara luar biasa. Yudas dia kecewa dan akhirnya dia tukar Yesus imannya dengan berapa? 30 keping perak. Dan akhir hidupnya, Alkitab tulis dia akhir hidupnya dengan gantung diri. Lihat, pembunuhan terjadi ketika kita salah dalam mengelola kecewa yang ada dalam hidup kita. Semua orang mengalami kecewa. Semua orang alami kecewa. Tapi kita mesti belajar mengelola kecewa itu, supaya jangan kecewa itu terlalu lama tinggal dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Saya tahu ada bapak-bapak yang kecewa di kantornya mungkin. Ada bapak-bapak yang kecewa dengan keadaan dan situasi. Ada ibu-ibu yang kecewa dengan keadaan yang terjadi. Tidak terjadi seperti yang diharapkan dan dia kecewa. Ada anak muda yang kemudian melihat bahwa masa depannya tidak seperti yang diomongin, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang banyak. Dia melihat bahwa masa depannya tidak seperti itu. Dan dia melihat bahwa masa depannya adalah masa depan yang terjun bebas. Tidak ada terang di sana. Hari ini, kalau dalam posisi itu dengar, Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau engkau tidak keluarkan rasa kecewa. Saya tidak tahu alasan apa yang membuat engkau kemudian kecewa. Kekecewaan bisa terjadi dengan alasan apapun. Dia seperti atmosfer, seperti udara ada di mana-mana yang bisa menghadirkan dalam seketika. Which is kita lagi sukacita, kita lagi damai sejahtera, tiba-tiba mata kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan, kemudian kita menjadi kecewa. Bisa terjadi. Ada orang yang datang kemudian mengganggu kita dan kita kemudian menjadi kecewa. Bisa terjadi. Tapi dengar, saya mau beritahu kepada saudara, jangan izinkan kecewa itu menguasai engkau. Sebab itu kan melumpuhkan percayamu kepada Tuhan, melumpuhkan potensi-potensi ada dalam dirimu, dan engkau tidak akan melihat hal-hal hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha dan pekerjaanmu. Dunia akan hadirkan orang-orang yang terus membuat kita kecewa. Situasi dan keadaan terjadi membuat kita kecewa. Tapi dengar, semua orang akan alami kecewa. Tapi jangan biarkan kecewa itu tinggal terlalu lama menguasai hidup kita, sehingga melumpuhkan sendi-sendi percaya kita kepada Tuhan, dan akhirnya tidak menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Itu yang pertama yang saya pelajari, bahwa mereka tidak percaya, mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kamu keluarga, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan ke atas mereka. Yesus tidak dapat melakukan mujizat karena mereka kecewa. Itu yang pertama, kecewaan. Yang kedua, ayat yang ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Kalau yang pertama kecewa, melumpuhkan sendi-sendi percaya kita, potensi-potensi besar dalam hidup kita. Maka yang kedua adalah ayat yang ke-6 bilang begini, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tidak percaya itu akan menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita ini cuma didasarkan kepada iman kepada Tuhan. Hidup kita bukan
percaya kepada Tuhan bukan karena kita melihat, tapi kita percaya karena kita tahu Tuhan itu ada. Dan kalau Tuhan itu ada, maka Tuhan dapat melakukan apa saja. Amin. Tuhan dapat memperbaharui kekuatan kita. Tuhan dapat memperbaharui rumah tangga dan keluarga kita. Tuhan dapat pulihkan usaha dan pekerjaan kita. Tuhan dapat mewujudkan setiap mimpi dan harapan kita. Sebab Dia adalah Tuhan. Yang membuat mujizat tidak terjadi karena ketidakpercayaan. Ayat pasal yang kelima, Alkitab sudah bilang Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar. Bahkan mereka bilang Dia mengajar dengan hebat. Hikmat apa yang Dia punya? Dari mana Dia memperoleh itu? Bahkan mujizat-mujizat yang terjadi bisa Dia lakukan. Tetapi Alkitab bilang mereka tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Kepada Thomas, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sekalipun dia mati pasti akan dibangkitkan, seperti yang kitab suci katakan. Waktu Yesus mati disalibkan, kemudian dikubur, Alkitab bilang 3 hari sesudah kematian dikubur itu Yesus dibangkitkan. Dan Alkitab tulis selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di sana, bahwa kematian tidak cukup kuat, maut tidak cukup kuat untuk menahan Dia lebih lama di dalam dunia orang mati. Dan Alkitab bilang hari yang ketiga sesudah kematiannya, sesudah Dia dikubur, Dia dibangkitkan. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan diri kepada Petrus dan Kefas. Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Sehingga heboh. Mereka bilang, Tuhan sudah bangkit. Masa iya? Mereka datang ke kuburan, iya ya. Udah terguling penutup kuburnya. Mereka masuk ke dalam dan cari. Mereka lihat nih, ini ada pembungkus kepalanya. Ini ada kain yang dia pakai. Mana Yesus? Mereka tanya kepada tukang kubur yang penjaga yang ada di situ, di mana engkau sembunyikan guru kami? Lalu seorang yang berpakaian jubah putih kilau, mengkilat, dia datang. Siapa yang kamu cari? Kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati, dunia orang mati? Pergi dan katakan kepada teman-temanmu, Dia tunggu kamu di tempat yang sudah disepakati. Murid-murid ini kembali. Mereka bilang, kita ketemu Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Sudah kita lihat di kuburnya. Kubur itu kosong. Mereka kumpul di ruang atas. Mereka duduk berkeliling di ruang itu. Tutup jendela, tutup pintu. Tidak ada akses masuk. Karena mereka takut orang-orang Yahudi pada masa itu. Mereka tidak suka dengan keberadaan pengikut-pengikut Yesus. Jadi mereka ada di ruang atas. Tutup jendela, tutup pintu. Mereka mulai duduk. Dan satu mulai bilang, kita mau bikin apa? Tenang. Kita sudah datang ke kuburan guru. Dan Dia sudah bangkit. Bangkit. Benar. Iya, kita sudah datang. Petrus bilang, iya. Sudah lihat. Sementara mereka bicara, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat, Dia hadir di ruangan itu. Kalimat pertama yang dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Kenapa dia mesti bilang damai sejahtera bagi kamu? Karena murid-murid itu sedang diliputi dengan ketakutan. Dan mujizat yang Tuhan harus buat, Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu, supaya di dalam ketakutan itu, ketika damai sejahtera masuk, mujizat besar terjadi, kekuatan mereka dipulihkan, mereka kemudian bersemangat kembali. Tuhan sudah ada, waduh mereka senang, berburu. Satu minggu kemudian, mereka bersepakat kumpul di tempat yang sama. Lalu mereka bilang, siapa yang gak ada di sini? Thomas nggak ada. Bukan tadi ada? Bukan. Salah lihat, itu bukan Thomas. Siapa? Itu Clinton. Bukan Clinton. Jadi siapa? Jackie. Jadi bukan Thomas, bukan. Thomas di mana? Waduh, di mana dia ya?
Mari dijaga-jaga. Terminal mungkin ya. Ya sudah, nanti kalau kita mau ketemu, siapa yang bertugas untuk datangi Thomas? Susah sama Thomas. Kagak percaya dia. Belum jalan. Udah, orangnya kan begitu, udah kita tahu. Kan lama kita berkawan dengan Thomas itu. Ya sudah, sekali ini sana kasih tahu. Mereka menjumpai Thomas. Thomas lagi ngapain? Ini lagi pesan bebek Madura. Loh, biasa makan bebek rica-rica, kenapa turun jadi bebek Madura? Kenapa rupanya? Kenapa cari-cari saya? Kanan. Aja, nggak ada pulsa. Mas, kemarin kita ketemu di ruang atas itu, dan kita jumpa dengan Tuhan. Thomas bilang, omong kosong apa lagi ini? Sambil dia makan itu kan. Kita lagi duduk, tiba-tiba Tuhan muncul ke bebek. Masa sih? Bener aja lu. Nanti minggu lagi kita ketemu di sana. Enggak. Thomas kecewa. Enggak. Harusnya kalau andai kata dia Tuhan tak mati, paling enggak jabatan strategis saya punya. Saya nggak mungkin makan bebek Madura, paling nggak bebek rica-rica, atau nggak bebek yang dibumbuin arsik. Bebek kecap nggak mungkin. Kalau buat kecap, oke lah. Tapi kalau bebek dibakar kecap, itu boleh. Di mana? Putri, nah itu boleh. Di mana ada? Peninggilan satu ada? Di mana? Wah, Thomas berkecewa. Lihat, ketika murid-muridnya datang, teman-teman sahabatnya datang, Thomas, Tuhan bangkit. Dia bilang, lelucon apa ya? Dengar ya, sebelum jariku ini sentuh tangannya yang berlubang paku. Dengar, Petrus, lu nggak usah suara-suara gede, nggak usah ngegas gitu. Kalau belum gua taruh jari, ujung jariku di bekas lubang pakunya. Dengar, nggak percaya. Benar, Thomas sudah kecewa. Didorong mulutnya Petrus. Mana ada orang mati bangkit? Kan kitab suci bilang, Thomas, bahwa dia akan dikuburkan dan bangkit. Nggak ada ceritanya orang mati bangkit. Kalau belum kulihat lambung bekas tombaknya, aku tidak percaya. Lihat, kekecewaan dan ketidakpercayaan itu membunuh rasio berpikir kita, iman kita kepada Tuhan. Udahlah Thomas, ya Thomas pikir daripada enggak pas hari minggunya dia ada di sana. Sementara semua orang bersemangat bersukacita bilang, waduh, yang pertama ketemu tuh waktu Tuhan bangkit. Iya, saya lihat itu, wah ini nih. Thomas dia duduk, mungkin di tengah-tengah sambil dia dalam pikirannya yang kecewa dalam hati ini bilang, ngomong kosong apa kita di sini. Ini panitia yang bentuk ini, kue apa yang mau ditaruh nih awal nih? Kue lapet mana nih? Panada mana panada? Ini yang ada, aduh. Ini orang ada makanan. Orang kecewa begitu. Melihat segala sesuatu biasa-biasa saja. Memandang dan nilai sesuatu biasa-biasa, orang udah kecewa. Sekalipun hal besar terjadi, dia biasa-biasa saja. Karena kecewa dan ketidakpercayaan. Di dalam ketidakpercayaan ini, Alkitab bilang Tuhan hadir, datang, dan dia tidak menemui yang lain. Dia cuma datang khusus untuk kepada Thomas yang tidak percaya itu. Thomas, saya nggak bisa bayangkan waktu Tuhan hadir muncul di tengah-tengah. Saya nggak bisa gambarkan muka Thomas seperti apa waktu dia lihat Tuhan muncul di tengah-tengah.
Ya Guru dan Tuhanku. Dia panggil Yesus sebagai Tuhan. Karena memang dari awal dia adalah Tuhan. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, dia sudah ada. Dan dia menjadikan segala sesuatu dengan firman dan ucapannya. Jadi kalau cuma mati, Tuhan bisa atas. Dan dia bilang kepada Thomas, engkau yang tidak percaya, letakkan ujung jarimu di tangan yang berobek, di lambung yang bekas tembak itu. Dia sedih. Mungkin dalam hatinya, kenapa aku gak percaya ya? Tuhan bilang, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Tapi berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Siapa yang tidak melihat tapi percaya? Anda dan saya. Kita tidak melihat sama seperti Thomas melihat. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Sekalipun kita tidak melihat, tapi hari ini kita percaya. Jantung kita berdetak, itu karena pekerjaan Tuhan. Mata kita masih awas, itu karena pekerjaan Tuhan. Telinga kita masih mendengar, walaupun tinggal satu, itu mujizat Tuhan. Kaki kita masih bisa berjalan, seluruh organ tubuh kita masih berfungsi dengan baik, itu pun karena mujizat Tuhan. Kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Berbahagia orang yang seperti itu dari Yesus. Ketidakpercayaan itulah yang membuat Yesus heran. Ayat yang ke-6 dia bilang, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dengar, ketidakpercayaan kita tidak akan menghambat pekerjaan Tuhan terjadi di sekitar kita. Orang yang tidak percaya, mereka tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kita yang percaya, dengar, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang setuju anggukan kepala. Dengar, Yesus tidak bisa buat mujizat cuma karena satu, kita pelihara kecewaan itu. Dia berakar rumput kuat menjadi pohon yang besar, akhirnya menghalangi mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, karena ketidakpercayaan itu menghalangi mujizat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita menghalangi mujizat Tuhan? Sederhana, singkirkan rasa kecewa itu dan percaya Tuhan 100%. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalimat hebat yang mereka ucapkan begini, dengar, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu, Allah yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami. Itu saya baca itu. Ini orang makannya apa ya? Sekalipun Tuhan kami tidak sanggup tolong kami. Apa benar Tuhan tidak sanggup tolong? Sekalipun Tuhan tidak sanggup tolong, ini imannya. Sekalipun mujizat tidak datang dalam hidup kami, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuhanku Raja Nebukadnezar yang mulia. Itu menimbulkan amarah yang besar, dan itu terjadi di depan seluruh rakyat. Itu seperti melemparkan kotoran di muka raja. Dia marah, mata merah, hidungnya keluar asap, tanduknya keluar, pundaknya naik. Lalu dia bilang, panaskan api 7 kali lipat. Tapi apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego kehilangan percayanya kepada Tuhan? Apakah mereka kecewa? Tuhan, bukankah kita udah hidup nyaman? Makan tersedia, pakaian ada, tempat tinggal lengkap, penjagaan ada, pemeliharaan ada. Kenapa ini terjadi? Di mana engkau Tuhan? Bisa mereka kecewa. Bisa. Manusia. Tapi lihat, kekecewaan tidak membunuh iman mereka kepada Tuhan.
Ketidakpercayaan tidak ada sedikit pun dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Allah yang kami sembah, yang kami puja, tidak menolong kami. Dengarkan Tuanku Raja yang ganteng dan mulia, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Ini emosi itu Raja. Dia bilang, panaskan tuh dapur api, kirim mereka ke sana. Dengar, setelah peristiwa itu, Nebukadnezar bilang, gila ini orang. Dia sama sekali punya tingkat kepercayaan, levelnya, wah mantap dia. Mereka bilang, Raja, 3 yang kita masukin, 4 yang muncul. Akhirnya dia datang ke sana. Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kamu dengar suaraku, boleh keluar. Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Dia keluar seperti Bang Kevin tadi pimpin pujian. Karena mengalami mujizat Tuhan. Dia keluar, Alkitab bilang apa? Bau gosong, bau asap sedikit pun tidak tercium kepada orang yang tetap percaya kepada Allah yang hidup. Setelah mereka keluar dari sana, aturan di bangsa itu berubah. Yang tadinya semua orang yang mendengar bunyi rebana, bunyi musik, bunyi bass, bunyi keyboard, bunyi drum yang dimainkan, semua harus sujud menyembah kepada patung buatan raja. Hari itu berubah. Di negeri ini tidak boleh lagi ada yang menyembah Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab di muka bumi ini tidak ada Allah yang hidup seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Mereka tidak simpan kecewa. Situasi berubah. Keadaan tidak seperti mereka harapkan. Tapi mereka tidak kecewa. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada dalam kamus mereka. Dan akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Berapa banyak dari kita mau mengalami mujizat Tuhan? Saya percaya kita semua ingin mengalami mujizat dari Tuhan. Sebab cuma satu yang sanggup buat mujizat. Dialah Yesus Kristus. Tuhan yang hari ini kita akan peringati lewat perjamuan kudus. Alkitab bilang Allah yang kita sembah, dia datang dari tempat yang jauh, tinggalkan semuanya hanya untuk menebus setiap kita, supaya kita jangan tinggal dalam kekecewaan. Kita tidak lagi ada di dalam ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Yesus datang, kita bilang hidupnya aja dia beri. Dia bilang kita ini berharga di matanya. Jangan sampai kita tidak percaya kepada dia. Alkitab bilang sangat jelas, rambut di kepala kita terhitung. Dan tidak ada satupun yang jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Itu yang kita bilang. Hari ini kita akan memperingati bagaimana Yesus buat mujizat. Bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Hari ini dia duduk di surga, menjadi apa? Perantara, pendoa, pembela bagi kita. Amin. Jangan lagi kecewa menguasai hati dan pikiranmu. Jangan lagi ketidakpercayaan menguasai hidupmu. Mulai hari ini berjalan dan terus melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam masa depan anak-anakmu, dan semua yang menjadi mimpi setiap kita. Tuhan buat mujizat dan kita semua mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri.